Apakah sudah terlambat untuk membeli Bitcoin saat ini? Dan apakah kalian membayangkan harganya sudah terlalu tinggi? Apa yang menjadi dasar nilai intrinsik dan fundamental Bitcoin? Hai semuanya, kembali lagi bersama saya, Giovanni. Selamat datang di saluran Talk Crypto. Dalam video kali ini, saya akan membahas beberapa pertanyaan umum yang sering diajukan oleh orang-orang yang baru mulai tertarik pada Bitcoin. Apakah sudah terlambat untuk membeli Bitcoin? Dan dari mana sebenarnya nilai intrinsik atau dasar fundamentalnya? Saya sepenuhnya memahami bahwa banyak dari Anda yang melihat harga Bitcoin tampak sangat tinggi. Wajar jika Anda merasa ragu untuk membeli Bitcoin, merasa seolah sudah terlambat atau tertinggal dibandingkan dengan mereka yang telah membeli lebih awal. Namun, mari kita kembali dan pertimbangkan situasi yang sama dalam konteks bukan Bitcoin, melainkan emas. Berapa banyak orang yang merasa sudah terlambat untuk membeli emas batangan? Sepertinya jarang ada orang yang berpikir seperti itu karena, umumnya, dianggap bahwa harga emas cenderung terus naik dan menjadi lebih mahal dari waktu ke waktu. Sebagian besar orang memiliki prinsip bahwa jika ada uang berlebih, sebaiknya diinvestasikan dalam emas karena nilainya cenderung meningkat dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, melebihi tingkat inflasi. Perspektif ini dapat diterapkan pada Bitcoin, meskipun fluktuasinya berbeda dengan emas dalam jangka pendek. Secara keseluruhan, harga Bitcoin cenderung terus tumbuh dan naik, dan anggapan bahwa harga Bitcoin terlalu mahal atau sudah terlambat untuk dibeli pada harga saat ini. Topik ini terus diperbincangkan dari tahun ke tahun. Contohnya, ketika video ini dibuat, harga Bitcoin berada di kisaran 900 jutaan. Pada kisaran harga tersebut, banyak orang menganggapnya sudah terlalu mahal, dan ada pandangan bahwa seharusnya mereka membeli Bitcoin pada tahun sebelumnya, ketika harganya berkisar antara 250 hingga 300 jutaan. Saat itu, banyak yang berpendapat bahwa harga Bitcoin terlalu tinggi, dan mereka merasa telah terlambat untuk ikut serta. Beberapa bahkan berpendapat bahwa seharusnya mereka membeli Bitcoin ketika harganya masih puluhan juta, dan ketika melihat Bitcoin pada level harga tersebut, mereka merasa sudah terlambat untuk membeli, dan seharusnya membeli ketika harga Bitcoin berada di bawah 1 juta. Pola pemikiran semacam ini terus berlanjut dari tahun ke tahun. Pertanyaan, apakah saat ini sudah terlambat untuk membeli Bitcoin? Sebenarnya hanya mencerminkan pola psikologis umum bagi mereka yang baru memasuki dunia kripto, atau baru mulai mempertimbangkan investasi dalam aset kripto. Pertanyaan ini sering menjadi bahan candaan di kalangan komunitas kripto, terutama Bitcoin. Namun, pertanyaan ini terus diajukan dari tahun ke tahun karena masih banyak orang yang tidak memahami sepenuhnya tentang Bitcoin. Pertanyaan ini muncul karena Bitcoin dianggap sebagai sesuatu yang asing, dengan harga yang terkesan mahal. Hal ini muncul karena banyak yang menganggap Bitcoin hanya sebagai uang mainan tanpa nilai intrinsik, atau dasar fundamental yang jelas. Semua kesalahpahaman ini membuat kita terus bertanya-tanya mengenai harga wajar Bitcoin atau aset kripto lainnya. Padahal seandainya semua pertanyaan ini dipahami dengan baik, kita tidak akan bingung lagi mengenai apa yang mendasari Bitcoin. Salah satu miskonsepsi umum adalah anggapan bahwa Bitcoin tidak memiliki nilai intrinsik dan fundamental. Biasanya, investor saham yang cenderung menggunakan pendekatan analisis fundamental untuk menilai nilai intrinsik atau harga wajar saham perusahaan. Anggapan ini, bahwa nilai fundamental pada aset seperti saham biasanya dilihat dari kinerja perusahaan, pertumbuhan laba, proyeksi pertumbuhan bisnis, rasio keuangan, dan aset berwujud yang mendasari nilai kekayaan bersih perusahaan. Namun, Bitcoin dan aset kripto pada umumnya berada dalam kelas aset yang berbeda dan tidak dapat dibandingkan dengan saham. Konsep nilai intrinsik dan fundamental pada aset kripto lebih mirip dengan komoditas seperti emas, di mana nilai intrinsiknya terletak pada sifat kimiawi dan sejarahnya. Mineral emas yang langka, tidak dapat berkarat, tidak dapat dihancurkan, tahan lama selama ribuan tahun, dan mudah dilebur menjadi perhiasan adalah contoh nilai intrinsik emas. Begitu pula dengan Bitcoin, nilai intrinsiknya tertanam dalam teknologi, baris kode,
algoritma pemrograman, dan dukungan dari komunitas investor dan penambang yang menjaga keberlangsungan jaringan Bitcoin. Miskonsepsi kedua berkaitan dengan karakteristik pergerakan harga Bitcoin. Banyak orang menganggap bahwa harga Bitcoin sulit diprediksi karena bergerak terlalu agresif dan tidak memiliki dasar analisis atau pola yang dapat diamati. Namun, sebenarnya harga Bitcoin mengikuti pola yang dapat diidentifikasi dengan mudah jika dilihat dari perspektif jangka panjang. Jika kita melihat pergerakan harga Bitcoin secara logaritmik selama 12 tahun terakhir, terlihat bahwa meskipun terjadi fluktuasi naik turun, namun secara keseluruhan, harga Bitcoin terus meningkat dalam jangka panjang. Dalam perspektif tahunan dari 2011 hingga 2022, pola pergerakan harga Bitcoin terlihat jelas. Pola ini terjadi secara konsisten setiap 4 tahun, di mana kenaikan harga mencapai puncak baru terjadi tiap 4 tahun sekali. Contohnya, kenaikan harga Bitcoin mencapai puncak baru terjadi pada tahun 2013, kemudian 2017, dan setelahnya pada tahun 2021. Begitu pula, penurunan harga Bitcoin ke level terendahnya juga terjadi setiap 4 tahun sekali, seperti pada tahun 2014 setelah puncak harga di 2013, dan kemudian pada tahun 2018 setelah puncak harga di 2017. Polanya berulang setiap 4 tahun, bukan kebetulan semata, melainkan karena Bitcoin didesain dengan tingkat peredaran yang berkurang setiap 4 tahun sekali. Saat tingkat kelangkaannya meningkat, ini memicu kenaikan harga secara signifikan. Fenomena ini dikenal sebagai Bitcoin halving, di mana grafik harga Bitcoin mengalami kenaikan setiap kali terjadi halving. Prediksi selanjutnya mengindikasikan bahwa fenomena halving berikutnya akan terjadi pada paruh kedua tahun 2025. Halving ini merupakan suatu peristiwa yang didesain untuk membuat peredaran Bitcoin semakin terbatas setiap 4 tahun dan meningkatkan nilai intrinsiknya. Fenomena ini diharapkan mencapai puncaknya pada bulan April tahun 2024. Saat ini, Anda mungkin berpikir, di mana seharusnya saya membeli Bitcoin? Bagaimana caranya saya membeli Bitcoin? Jika Anda tertarik untuk memulai mengenal dan berinvestasi dalam aset kripto seperti Bitcoin dan aset kripto lainnya, disarankan untuk memulai di aplikasi atau platform pertukaran kripto yang beroperasi di bawah kerangka hukum di dalam negeri, serta mematuhi regulasi yang berlaku di Indonesia. Perusahaan perdagangan aset kripto yang memiliki izin resmi, terdaftar, dan diawasi oleh Bapepti disebut sebagai cryptocurrency exchange. Beberapa cryptocurrency exchange yang telah terdaftar di Indonesia diantaranya adalah Indodax, Toko Kripto, Pintu, Ajaib Kripto, dan masih banyak lainnya. Oke, sekian dulu ya dari kami, semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Dukungan kamu dengan like, share, dan berlangganan sangat berarti bagi kami. Sampai jumpa di video berikutnya.